punya perbatasan laut itu dengan negara berapa jumlahnya? 10. Mulai Ya. India ya kan, Vietnam, Singapura, Malaysia. Dan biasanya itu kalau saya tes ke mahasiswa ada satu yang belum dia bisa jawab. Mungkin 9 dia jawab. Yang satu 10 mana cari? Apa? Palau. Ada Palau. Oh, Kalau Kepulauan lihat Palau? ya Negara? itu Negara Palau? negara. Ya 600.000 aja penduduknya tapi negara. Merdeka! Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya sedang membayangkan situasi pertempuran laut ya pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Karena kita kerajaan maritim. Itu mungkin serunya minta ampun. Dan saya ingin mengetahui situasi, keadaan tentang masa itu, khususnya pada saat kerajaan-kerajaan Nusantara masih berada. Dan lebih jauh kita akan membahas tentang sejarah maritim Indonesia. Saya ditemani oleh Profesor Dr. Susanto Zuhdi. Beliau adalah guru besar dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang di studio, Prof. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat kembali ke sejarah kita, apalagi kita negara-negara maritim, lalu kita juga punya kapal jung yang sangat terkenal, kuat dan besar, bahkan tercatat di berbagai literasi internasional. Ini adalah sebuah kapal yang melampaui masanya gitu ya. Kalau kita kilas balik dalam konteks pertempuran atau kemaritiman, sebenarnya catatan pertempuran itu ada sejak kapan, Prof? Jadi begini, mungkin kita bisa mulai ya. Tuhan itu menciptakan banda untuk pala. Betul. Tuhan menciptakan makian itu dekat Ternate untuk nyengkeh. Ya. Dan satu lagi, Tuhan menciptakan Timor itu untuk kayu cendana. Ya. Jadi ada 3 komoditas yang paling dicari, terutama oleh orang-orang Eropa. Ya, karena apa? Karena tingginya nilai komoditas tersebut. Jadi karena itulah mereka sampai kepada suatu wilayah yang memang dia sudah incar lama, yang selama ini mereka hanya memperoleh dari pedagang-pedagang Arab di Laut Tengah. Ya. Ya. Nah sekarang mereka ingin langsung untuk mendapatkan rempah-rempah tadi itu. Ya. Ya, supaya keuntungannya dan memang terbukti bisa 600%. Ada pernah suatu zaman yang disebut negeri di bawah angin. Negeri di bawah Negeri angin. di bawah angin. Gitu ya, ekuator lah tentu batasnya. Ya kita ini Nusantara ini. Tentu pertanyaannya, ada negeri di atas angin. Ya. Ada, yaitu Cina, India, Persia, Arab dan seterusnya. Dan itu jauh sebelum ratusan tahun sebelum Eropa datang. Ya, ya. Ya, kan kita nggak tiba-tiba 15-11. Nah, ini juga kadang-kadang kita belajar sejarah langsung diputus di situ. Ya. Kalau berapa abad sebelumnya itu sudah ada kegiatan pelayaran perdagangan di antara Asia dengan Cina, dengan India, dengan Persia, dengan Arab. Tapi mungkin catatan sejarah atau mulai bicara sejarah kemaritiman dalam konteks modern ya. Berarti kita bisa bilang di 15-11 itu, karena pada saat Eropa masuk terjadilah interaksi yang lebih intensif. Nah, kalau itu iya. Jadi itu karena zaman modern, Mas. Cerita pada masa itu ya, kalau kita bicara 15-11 di Malaka, apa yang menjadi titik keprihatinan kerajaan-kerajaan pada masa itu ketika Portugis masuk ke Malaka terus tiba-tiba berbondong-bondong begitu nyerang Malaka. Ya, itu kan tadi sejarah yang berkesinambungan lalu tiba-tiba kayak diinterupsi, kayak terputus sejenak gitu ya, yaitu datangnya Portugis. Ya. Dan jangan lupa Malaka ini kan sebenarnya kelanjutan Sriwijaya. Oh, begitu cara melihatnya, karena para Meswara raja terakhir Sriwijaya itu karena diserang pertama oleh Chola, serang berapa kali Sriwijaya, kemudian oleh Jawa, Majapahit, kemudian lari ke Malaka. Iya, ke Tanjung Pinang, ke Riau dulu lah ya kemudian. Jadi yang mendirikan Malaka itu Tapi apa urgensinya buat kerajaan-kerajaan Nusantara kemudian menyerang Malaka? Apakah Malaka minta bantuan? Ya, atau?
siapapun sebenarnya ingin menguasai Malaka. Kalau menguasai Malaka artinya menguasai jalan masuk ke kepulauan di mana rempah-rempah atau kayu cendana tadi itu diproduksi kan begitu. Jadi siapa yang pegang Melaka Oh. mencekik Venesia itu katanya begitu kata Tom Pires. Jadi bukan berarti Malaka minta tolong dibantu ya, otomatis saja nih. Interpretasi kita itu kesetiakawanan Nusantara Ya. atau solidaritas Nusantara. Karena terganggu tadi jaringan yang selama ini baik-baik saja ya, Melaka itu kan menghubungkan sampai ke Maluku. Itu lalu melalui pantai utara Jawa, pelabuhan-pelabuhan itu. 1 abad sebelum Belanda datang ya Portugis dulu memang. Peta pelayaran itu juga berubah, bergeser lah ke pantai barat Sumatera. Lewat Selat Melaka, kemudian Banten. Ya, di sini ada Demak, ada Jepara, ada Tuban, ada Gresik sampai Makassar. Lalu karena itu terganggu, terancam, ya sebenarnya juga Aceh, juga Johor. Jadi sesudah Melaka diduduki Portugis, Sultan Mahmud ya, itu lari. Kemudian ke Muar, kemudian ke Tanjung Pinang, kemudian ke Kampar. Wilayah ini disatukan oleh geohistory dan geobudaya yang sama, ya keserumpunan Melayu itu. Nah, jadi karena terganggu ya solidaritas muncul. Patu Unus itu bahkan hanya beberapa tahun kan sesudah Melaka jatuh 1511 itu 1513 kan sudah diserang tuh. Dan itu persiapannya itu dibantu oleh Sultan Palembang. Nah selama itu Melaka itu suplainya dari Jawa, dari Sumatera sebagai pelabuhan transito tadi kan. Begitu diputus ini pedagang-pedagang Melayunya kan nggak lagi ke situ pedagang. Nah keuntungannya apa? Makassar menjadi entrepo baru di Indonesia Timur. Di pesisir utara Jawa itu tumbuh Banten, Cirebon, gitu loh, ya kan? Nah, jadi memang tidak sama sekali patah atau putus itu. Itu berjalan. Lalu apa ceritanya kemudian Portugis sama Johor bekerja sama bersekutu untuk gini Aceh? Itu memang ada konsep tuh sekutu seteru namanya. Ya kapan ada kepentingan sama menghadapi siapa? Ada sejarawan yang bahkan mengatakan begini, kalaupun bukan Portugis, kalau bukan Portugisnya yang jarang Melaka, mungkin Aceh. Karena Aceh itu kesultanan dahsyat itu, luar biasa tuh maritimnya. Kapalnya aja, dan ini heran orang Portugis kan, pedagang waktu datang ke itu, 100 meter itu kapalnya itu, bayangin, itu kan selapangan bola. Meriamnya 100 juga, jadi setiap meter itu ada meriam. Gitu, jadi belum gajahnya, belum emasnya, jadi makmur. Nah nanti baru direbut oleh Belanda, oleh VOC 1641. Tuh, karena saingan berikut sesudah Portugis, VOC. Itu hampir 100 tahun sejak. Iya. Ini belum cerita di Indonesia Timur, Ternate, Babula itu pertempuran seru lagi tuh. Dan barangkali ya satu-satunya pertemuan yang menang di laut tuh Babula. Menang siapa? Diusir, Portugis bisa terusir, maka lari sampai ke timur-timur itu. Kemudian kita bicara konsep kelautan ya, dengan bukti fakta sejarah yang sudah ada, dengan karakter dari kerajaan-kerajaan ini, dan kemudian apa yang terjadi dalam jalur-jalur pelayaran. Kita itu lebih tepat disebutnya sebagai negara kelautan atau negara kepulauan sebenarnya, Prof? Nah ini juga interpretasi ini masing-masing cara menjelaskan berargumentasi ya. Kalau secara etimologis ya, archipelago, arch itu besar, kemudian pelagi itu laut sebetulnya, arch itu besar utama gitu, jadi laut mana yang pulau sebetulnya kan, jadi laut utama atau yang mengutamakan laut kan gitu. Bahari dan maritim apa bedanya? Bahari itu artinya ada 3 arti mas, dahulu kala. Jadi kalau orang-orang dulu ngomong zaman bahari itu zaman dahulu, baheula kalau orang Sunda bilang zaman baheula. Tapi yang elok, indah, arti kedua. Nah, arti ketiganya tentang laut. Oh gitu. Itu ada 3 kali, buka KBBI. Coba kalau kita rangkai Mas Arto. Yang elok sekali, indah sekali, dan mungkin juga jaya sekali. Ya jaya lah, zaman Sriwijaya Majapahit apa enggak jaya. Ya kan? Betul. Di laut, jayanya di laut.
Tapi soal kita sekarang, kenapa hanya dahulu kala? Hah? Kan harus sekarang juga dong, ke depan lagi kan dong. Makanya visi misi Pak Jokowi yang pertama yang sekarang udah dilupakan tuh, negara poros maritim dunia, kembali jaya di laut, kan begitu kan? Hmm. Ingat waktu Pak Jokowi bersama JK pertama kali dilantik, berdiri di pinisi Tanjung Priok, Ya. menyatakan negara poros maritim dunia, mari kita kembali jaya di laut, Jales Viva Jaya Mahe, kan gitu. Kan? Jadi sekarang kayaknya maritim lebih komprehensif. Nah, kemudian maritim itu dibawa oleh orang-orang Eropa tentu, mare, laut. Ya. Jadi marin, jadi marinir. Ya. Kan gitu. Tapi memang kita minim literasi tentang kelautan kita ya, Prof ya. Kalau hari ini kita bicara tentang itu seolah-olah laut itu memisahkan, bukan menyatukan. Tapi saya kira Mas Harto sudah mulailah ya, karena guru kami ya Profesor Lapian itu yang pertama kali sebetulnya. Maka beliau kami nyebutnya murid-muridnya itu sebagai nakhoda pertama sejarawan maritim. Saya kira bahkan Asia Tenggara saya kira, yang orang Indonesia ya. Ya. Siapa saja pencinta sejarah itu kan sebetulnya ingin mengingatkan. Kan sejarah itu intinya remember, bagaimana mengingat dan tapi itu apa artinya kan buat kehidupan kita sekarang. Jadi sejarah itu demi masa kini. Ya sebenarnya agak ini juga ya kalau kita lihat kementerian kita ini. Dulu ada Menko Kemaritiman dan Investasi. Gitu. Sekarang kan nggak ada. Padahal kelautan itu cuma satu. Padahal bisa aja Kementerian Industri Maritim, Kementerian Pelayaran Laut atau apa. Kan bisa. Karena laut kita 3/4. Itu diskusi tentang laut dan maritim itu dengan negara-negara tetangga sejak kapan mulai didiskusikan itu, Prof? Biasanya menjadi isu kan perbatasan. Nah, perbatasan. Mundur lagi. Karena kita warisan dari kita ini Asia Tenggara, Nusantara tadi, itu dijajah oleh Eropa bangsa mana aja. Ya, enggak cuma satu, dua. Nah mereka meninggalkan masalah sebetulnya. Perbatasan yang ada yang belum selesai. Makanya Sipadan Ligitan itu perbatasan yang belum selesai sebetulnya ditarik ke arah ke sini atau ke sana gitu. Nah, kayak gitu. Nah ini, nih, tapi sudah jadi sejarah dalam arti pulau ini sudah lepas, udah jadi sejarah. Nah kita lalu mengkaji kenapa. Ya sejarawan Malaysia sebenarnya pernah mengatakan pada Prof Lapian, ya saya dengar sebenarnya 50-50 Mas. Oh gitu? Iya. Tapi kemenangannya Malaysia itu de facto dia itu bikin patroli, bikin apa kegiatan, ada aktivitas di sana, kita nggak, sekali-sekali aja. Bagaimana pembuktian bahwa itu milik? Ini kan 30 tahun lebih ya, apa pertikaian ini dari tahun 60 70 baru awal tahun 2000 kalau nggak salah ya. Biasanya begitu negara merdeka masing-masing ya sudah jadi negara, kan perbatasan jadi penting kan tadi Mas Harto anak itu. Nah kita punya perbatasan laut itu dengan negara berapa jumlahnya? 10. Mulai India ya kan, Vietnam, Singapura, Malaysia. Dan biasanya itu kalau saya tes ke mahasiswa ada satu yang belum dia bisa jawab. Mungkin 9 dia jawab. Yang satu 10 mana cari? Apa? Palau. Oh. Ada Palau. Kepulauan Palau. Ya itu negara. Negara Palau. 600.000 aja penduduknya tapi negara. Perbatasan tadi ada istilah juga pulau terluar ya. Oh kan itu. ada pulau terdepan. Itu yang benar yang mana, Bro? Iya ini bukan soal benar tidak benar. Faktanya seperti itu. Ya ada 92 kan pulau kecil kita yang ya mau dulu saya nyebutnya di pulau di tepian batas atau apa itu di pembukaan guru besar saya itu. Bukan di bawah angin, di atas angin lagi tuh ya. 2006 itu. Ya saya sempat berpolemik sedikit, tapi ketika saya nulis berikut Kompas nggak memuat. Itu saya direspon oleh Wakil Menteri Kelautan saya kira waktu ya, Alex Reterubun. Dia memang pakar hukum laut atau keahliannya di bidang kelautan. Kalau saya kan sejarah gitu. Ya saya bilang ini bukan pulau terluar. Kalau terluar kan yang paling di luar gitu kalau per definisi ya. Kenapa nggak pulau terdepan gitu.
Harusnya pulau-pulau ini kita kedepankan gitu loh, gitu. Jangan dibilang, "Wah luar kayaknya kok jauh banget," gitu. Iya, Jadi iya. Mas Arto pernah ikut, upacara habis, nyanyi Indonesia Raya yang 3 stansa, pernah nggak? Pernah. Pernah? Itu kira-kira kenapa? Hah? Stansa ketiga itu apa bunyinya? "Jagalah rakyatnya, jagalah pulaunya, jagalah lautnya," kan? Ya karena si Padan Ligitan hilang barangkali, aduh kita lagi nyanyikan supaya pulaunya kita jaga. Jadi bangsa emang harus ada kejadian baru ingat sejarah. Nah ini argumennya Prof. Lapian, laut kita lebih luas, emang nggak ada kehidupan di laut? Kan sederhana aja, gitu. Emang nggak ada sejarahnya tentang laut? Emang nggak ada orang laut? Nah, ternyata ada bajak laut, ada raja laut. Itu disertasi Prof. Lapian. Wow, Di menarik. laut Sulawesi abad 19. Gitu. Dan itu menjadi strategis ya karena sekarang menjadi karena ada 3 negara yang merdeka, Indonesia, Filipina, Malaysia. Malaysia. Dulu semua jajahan. Mhm. Kan menarik ini. Belanda, Spanyol, Inggris. Kan begitu. Kita ini dulu wilayah itu di kapling-kapling penjajah gitu. Kemudian kita merdeka. Menarik ya ternyata ya. Nah, sekarang karena udah merdeka, batas-batas itu harus Betul, ditetapkan. betul. Nah, ini ada hukum laut, Laut. memang harus ada ahlinya. Sesudah Prof. Hasim Jalal, itu ayahnya Pak Dino Pati Jalal kan, itu udah susah Mas Arto. Jarang itu, padahal negeri begini luas masa nggak ada ahli atau sedikit ahli. Mungkin tinggal 1, 2. Siapa yang bisa mengawal diplomasi maritim kita? Ini pertanyaan strategis nih Prof. Podcast Nusantara punya tanggung jawab untuk menghubungkan banyak sekali narasi yang hilang antara generasi yang lama, generasi sekarang lebih banyak mencintai Indonesia. Tapi kalau kita bicara katakanlah sejarah kemaritiman, ini sangat jauh dari pemahaman itu ya. Artinya kalau kita bicara literasi dan bagaimana mensosialisasi isu ini, jangankan sejarah kelautan kita, tapi sejarah kita saja masih menjadi PR. Apa yang dibutuhkan katakanlah secara kolektif untuk membangun pemahaman dan pendekatan ini khususnya ke generasi muda? Iya, tentu Mas Arto atau kita semua ingat ya, orang-orang tua kita itu kalau mengingatkan sesuatu pada kita sudah berlebih, itu jangan lupa daratan. Nah, Ya enggak? Itu apa artinya? Ya nenek moyang kita yang berkeliaran di laut. Jangan lupa kita punya daratan kan gitu. Nah sekarang kita kelamaan di daratan, harus kita balik, jangan lupa lautan. lautan. Iya menarik ya. Jangan lupa. Jangan lupa lautan. Ya. Iya, lautan kita lebih luas, lautan lebih menjanjikan, masa depan kita di laut. Nah, jadi kita mengembalikan orientasi, ya, mengembalikan paradigmatis juga cara kita melihat keadaan kita, kondisi kita, di mana kita berada, kita mau apa dan mau kemana. Jangan lupa Ya. mengembalikan lagi ya, dengan kemampuan yang jauh lebih hebat tentu sekarang ya dengan teknologi, dengan kecerdasan masing-masing, itu memanfaatkan laut itu sebagai sumber daya Ya. kesejahteraan. Sumpah Pemuda kan tanah air, jangan lupa ini kan jadi daratannya aja, padahal kami putra-putri Indonesia Sebenarnya kan gitu. tanah dan air ya. Iya, mengaku bertanah air satu. Betul. Tanah air Indonesia. Jadi harus tanah dan air. Tanah air ini satu kesatuan nafas. Dan bangsa yang paling sah untuk menyebut dirinya tanah air cuma kita. Masa orang Jerman nyebut tanah air? Orang kontinental semua kok. Daratan semua dia. Makanya nyebutnya fatherland, Ya. motherland. Jadi pendidikan ini Lewat pendidikan. Karena itu kan transmisi pengetahuan, ya kan, pelestarian nilai-nilai budaya maritim, tradisinya dan sebagainya. catatannya mahasiswa yang Iya, sudah mulai tumbuh, Mas. Tumbuh. Sekarang belajar sejarah maritim itu sudah menjadi mata kuliah. Nah, mestinya diturunkan ke level SMA, ke SMP dan sebagainya. Mesti ada dan saya kira sudah mulai itu. Jadi lewat pendidikan, lewat kurikulum kan jadinya kan. Ya. Tapi lewat aktivitas lain. Jadi misalnya dulu saya ini pernah di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Saya ini direktur sejarah dulu, Mas, pernah. Saya membuat satu program namanya Arung Sejarah Bahari.
disingkat Ajari. Jadi kita mengarungi laut lah, mengarungi sejarah dan kelautan itu sendiri supaya kembali mencintai. Kan cara bagaimana memupukkan nasionalisme itu kan saya kesetiaan diberikan paling tinggi kepada bangsa, nasionalisme itu. Gitu. Lalu kita rawat dia. Nah, lalu ada lagi saya kemarin mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah dengan kapal Dewa Ruci. Itu 3 bagian wilayah kita lakukan. Saya bagian yang terakhir, timur, tengah, timur tengah aja. Bagian timur, Ternate Tidore sampai ke Makassar, terus yang Selayar, yang terakhir kemarin Selat Malaka. Itu kan dalam rangka menumbuhkan kembali cinta laut gitu. Ya, sebagai negara yang sangat kaya dengan sejarah maritimnya, apa yang menurut Prof menjadi penting bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari kestabilan global, perdamaian dunia? Betul itu Mas Sarto. Jadi memang maritim ini karakternya itu global. Ya kan? Karena maritim itu berlayar dari pulau ke pulau, dari pelabuhan ke pelabuhan, membentuk jaringan. Ya, mulai dari yang cakupan kecil saja, mulai dari teluk saja. Kita berapa punya teluk Mas Arto? Teluk Tomini, Teluk Bone, Teluk Tolo tuh di mana itu. Kemudian melebar atau meluas antar pulau, antar benua dan seterusnya gitu. Jadi globalisasi itu sebetulnya malah pertama awal abad milenium pertama itu Selat Malaka tadi kita kembali lagi. Itu yang pertama kali mempertemukan timur barat pasti lewat Selat Malaka. Jadi kita udah mengglobal sebagai bangsa. Enggak baru sekarang harusnya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan pemerintah negara melindungi segenap tumpah dan bla bla, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi kita tuh punya tanggung jawab gitu, dan itu amanat konstitusi. Wah, amanat konstitusi. Belajar dari sejarah, kita jangan mengulangi kesalahan, kekeliruan macam-macam gitu. Ya. Wah, ini PR-nya panjang nih. Prof sekarang fokus di sekolah. Masih di UI juga. Ya. Nah, sekolah kajian strategik dan global. SKSG. Izin gabung ya Pak? Oh boleh. Ya S2 itu. Baik. Ya. Terima kasih. Cukup dulu begitu. Senang sekali dan mudah-mudahan ini membuka mata kita ya. Menyadari tentang sejarah kemaritime kita. Mudah-mudahan. Hari ini kita belajar tentang sejarah kemaritiman bangsa. Bukan hanya itu, kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang besar. Sampai di episode berikutnya Anda bisa menyaksikan tayangan Podcast Nusantara di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Daeh Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.